Tuhan selalu hadir di dalam segala kehidupan kita. Amin. Tuhan itu hebat, luar biasa, berkuasa, bertahta selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Teman-teman online kita, come on. Katakan, berkuasa. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Ia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Ia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Apakah kamu siap memuji lagi, meninggikan namanya lebih dahsyat lagi? Katakan, siapa yang berkuasa? Berkuasa di bumi, di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Ia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Clap your hands, everybody. Terima kasih. Tuhan sungguh luar biasa menghidupi kami. Mari kita mau buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami percaya Engkau selalu beserta kami untuk selamanya. Dan kami mau naikkan satu buah lagu lagi Tuhan buat Engkau. Inilah nyanyian dari hati kami. Di saat ku datang menyembah, ku yakin Kau hadir, dan ku tahu Kau besertaku untuk selamanya. Di saat ku datang
dengan segenap hati kami, dengan segala kekurangan yang kami punya. Kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Kami siap Engkau pakai untuk menjadi murid-Mu Tuhan. Jadi terang buat teman-teman kami, buat orang tua kami. Berbicaralah kepada kami hari ini Tuhan. Bimbinglah juga kakak yang akan membawakan firman pada hari ini. Biar Engkau berikan kesehatan kepadanya dan keluarganya juga. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo fams, kembali lagi di Worship from Home 14. Nah, gak berasa ya kita udah masuk di bulan kedua di tahun ini, di bulan Februari. Nah, kita akan masuk ke talk yang baru bulan ini, yaitu Relationship Goals. Jadi, karena di bulan Februari ini ada perayaan Valentine, ada perayaan Chinese New Year, di mana kita membagikan kasih kepada orang-orang yang kita sayang, keluarga kita, teman-teman, sahabat-sahabat kita. Nah, kita juga akan belajar lebih lagi di talk yang kali ini, talk pertama, yaitu Love Everyone. Nah, sebelum kita masuk ke ayat hafalan hari ini, aku mau ngajak teman-teman untuk ambil Bible-nya. Kita mau nyanyi Die Word dulu sebagai pembuka ayat hafalan kita minggu ini. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yuk kita buka Bible kita. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Kita baca bersama ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar gimana sih cara kita untuk mengasihi lebih lagi. Bacaan hari ini diambil dari Roma bab 12 ayat 9 sampai 10. Kita baca bersama-sama ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, teman-teman, mungkin selama ini kita udah tahu kalau kita tuh harus mengasihi. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, gimana sih secara prakteknya? Hari ini, teman-teman, aku akan bagiin 8 poin gimana cara kita untuk mengasihi. Nah, 8 poin ini diambil dari Roma bab 12 ayat 9 sampai 21 yang udah aku rangkum. Yang pertama, kita harus mengasihi dengan ikhlas, dengan genuine. Jadi, mungkin kalau di sekolah ada teman-teman yang keren, ada yang cantik, ada yang pintar. Nah, kita harus mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Dan gak cuman mengasihi teman-teman doang ya, kita juga harus mengasihi guru kita, mungkin satpam di sekolah, atau kalau di rumah ada sopir, ada mbak yang bantu bersihin rumah. Kita harus mengasihi semuanya tanpa pilih-pilih. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang tanpa pilih-pilih. Dia sayang sama Maria Magdalena yang merupakan cewek yang kurang baik. Terus dia juga mengasihi Zakheus yang pemungut cukai. Pokoknya Tuhan Yesus tuh gak pilih-pilih dalam mengasihi orang. Nah, begitu juga kita harus mengasihi dengan ikhlas tanpa milih-milih. Cuma mau sayang dia, cuma mau berbuat baik sama yang ini, kayak gitu. Terus selanjutnya poin kedua, gimana sih cara untuk hidup dalam kasih? Yaitu dengan bekerja atau belajar dengan rajin. Jadi gak boleh malas teman-teman. Kenapa sih sebenarnya kita tuh gak boleh malas? Jadi ketika kita
belajar dengan rajin itu adalah salah satu cara kita mengasihi orang tua kita. Kan papa mama kita udah biayain kita sekolah, bayarin pendidikan kita dari kita TK sampai nanti kuliah. Nah, cara kita membalas kasih sayang orang tua salah satunya adalah dengan rajin belajar. Apalagi kalau misalnya teman-teman nih bisa berprestasi mungkin di kelas itu lebih bagus lagi gitu. Nah, mungkin ada juga kan satu waktu dimana kita mungkin ngerasa males atau lagi kusut lah gitu, lagi susah banyak, PR-nya banyak, terus tiba-tiba ada ulangan yang dempet-dempet harinya gitu. Nah, caranya gimana teman-teman? Kalau kita mau belajar dengan rajin, fokus, itu tuh kita nggak boleh pakai kekuatan sendiri. Jadi kalau teman-teman mau belajar, baiknya sih minta kekuatan Tuhan, minta semangat dari Allah supaya kita tuh bisa fokus belajarnya, kita bisa lebih semangat. Nah, pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan supaya kita belajarnya tuh lebih semangat karena kekuatannya berasal dari Roh Allah. Next, yang ketiga, cara mengasihi adalah dengan tekun berdoa dan sabar dalam kesusahan. Jadi teman-teman pasti ada dong saat-saat di dalam hidup dimana tuh ada masalah dalam keluarga, ada masalah di sekolah, ada hal-hal yang kayaknya tuh di luar kendali kita gitu. Nah, ketika kita hidup di dalam kasih, kita tahu kalau kita harus berharap kepada Tuhan. Jadi kita nggak gampang putus asa, kita punya harapan di dalam Tuhan dan kita tahu Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita meskipun mungkin keluarga kita lagi menghadapi masalah atau di sekolah kita lagi menghadapi masalah. Kita percaya Tuhan selalu bekerja dalam mendatangkan kebaikan buat kita. Gitu. Next, poin keempat. Cara hidup dalam kasih adalah mau menolong teman yang susah. Nah, aku punya sedikit cerita di poin ini. Jadi waktu aku sekolah dulu, aku kan dibawain bekal sama mamaku, Indomie goreng gitu. Nah, Indomie goreng yang dimasukin ke dalam kotak makan itu, kalau misalnya itu kan suka berbentuk jadi kotak gitu kan. Jadi waktu aku baru mau makan, aku buka kotak makan aku, tiba-tiba ada teman-teman yang lagi lari-lari gitu di depan aku. Akhirnya kotak makan aku kesenggol terus jatuh. Terus kayak pas aku angkat udah nggak ada yang ketolong gitu loh. Jadi di kotak makan aku nggak ada apa-apa gitu. Terus aku langsung, wah, aku nih dikasih jajannya kebetulan cuman gak seberapa lah untuk beli makanan. Jadi aku nggak punya makanan lagi untuk aku makan di istirahat makan siang aku. Tapi tiba-tiba ada temen aku yang kayak dia ngeliat gitu kan pas makanan aku jatuh, terus dia kayak langsung bagi bekalnya dia gitu. Waktu itu dia bawa sosis sama nugget sama nasi, terus dia kayak setengahin nasinya gitu, dia kasih aku karena dia tahu aku nggak ada makan siang. Nah, ini salah satu bentuk kita menolong teman yang susah. Jadi ketika kita lihat ada teman kita yang susah nih, ya jangan ya udahlah urusan dia gitu. Coba kita tanya, aku bisa bantu apa nih, atau ada yang kamu bisa bagi mungkin untuk dia gitu. Itu salah satu bentuk mengasihi. Yang kelima, memberkati orang-orang yang jahat terhadap kita. Jadi mungkin di sekolah ada yang suka isengin teman-teman, ada yang suka ngebully, atau mungkin ada yang kasar kalau ngomong. Nah, cara kita mengasihi adalah dengan kita nggak perlu balas apa yang dia lakukan terhadap kita, tapi kita memberkati dia. Jadi ketika dia ngomong yang kurang enak ke kita diem. Kalau misalnya teman-teman mungkin udah terlalu kesel, mungkin teman-teman bisa pergi aja dulu, tenangin diri sambil berdoa untuk minta berkat Tuhan atas orang yang ngeselin ini, biar Tuhan lembutkan hatinya dan bikin dia lebih berubah di kedepannya, kayak gitu. Lanjutnya, poin yang keenam, ikut happy pas ada temen yang happy dan ikut bersedih ketika ada temen yang sedih. Nah, kalau di poin ini mungkin kita nggak perlu, kalau misalnya ada temen yang
lagi sedih, nggak perlu juga sampai ikutan nangis gitu, tapi kita coba merasakan apa yang sedang dia rasakan. Mungkin dia habis dimarahin orang tuanya, atau dia habis dapet nilai yang jelek. Nah, kita coba dengerin atau tanya, kamu kenapa? Aku bisa bantu apa gitu. Terus sorry ya buat dengar berita sedih ini. Terus kita semangatin lagi, kamu pasti bisa dapat nilai yang lebih baik, kamu pasti bisa maafin orang tua kamu, misalnya kayak gitu. Jadi kita atau pas kita ngelihat teman kita ranking 1, tapi ternyata kita cuman di ranking 10 misalnya. Nah, kita nggak perlu ngiri sama dia, kita justru ikutan happy ketika dia dapat ranking 1. Wah, hebat kamu, semangat ya, semoga aku bisa jadi kayak kamu, kayak gitu. Nah, itu salah satu bentuk mengasihi juga. Selanjutnya, yang ketujuh adalah jangan sombong. Nah, mungkin dari teman-teman nih ada yang lebih jago main basketnya dibanding teman-teman yang lain, atau ada yang matematikanya pinter, atau ada yang jago dance, ada yang jago nyanyi. Nah, ketika kita punya sebuah kelebihan dibanding orang lain, itu saatnya kita membagi lebih juga gitu. Jadi ketika ada orang yang mungkin mau belajar dari kita nggak perlu ngerasa lebih pintar dari dia, tapi kita bantu dia supaya kamu bisa juga kok nemuin bakat kamu. Jadi kita nggak perlu sombong, itu salah satu bentuk kita mengasihi. Dan yang ke-8, yang terakhir adalah selalu berbuat baik meskipun teman atau saudara kita tidak berbuat baik sama kita. Atau saat kita lagi nggak bisa mengasihi. Jadi misalnya di rumah, kamu tuh lagi banyak PR, terus tiba-tiba kakak atau adik kamu tuh ngajak berantem gitu. Pasti kan rasanya kayak, aduh gitu kan. Nah, disitulah kita harus selalu berbuat baik. Jadi jangan kepancing emosi, tapi kita ngomong baik-baik. Aku tuh lagi mau belajar, tolong kasih aku waktu, jangan terlalu berisik. Atau ya pokoknya kita harus selalu berbuat baik ketika orang mungkin memancing emosi kita, mungkin bikin kita pengen marah dan meledak. Nah, kalau teman-teman ingat, Tuhan Yesus waktu disalib, di kiri kanannya kan ada penjahatnya. Ada salah satu yang ngejek Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus bilang ke Bapa di surga untuk mengampuni dia. Tuhan Yesus bilang kayak gini, ya Bapa, ampunilah dia sebab ia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nah, padahal pas disalib gimana sih rasanya? Udah sakit, menderita, terus tiba-tiba dia ejek-ejek juga. Pasti rasanya pengen marah kan? Tapi Tuhan Yesus memilih untuk mendoakan orang yang ngejek dia dan mengampuninya. Nah, jadi itu juga yang harus kita lakuin, teman-teman. Ketika ada orang yang memancing kita buat marah, tapi kita nih juga sebenarnya lagi nggak bisa mengasihi, tetap berbuat baik, karena itu adalah salah satu bentuk mengasihi. So teman-teman, hari ini kita belajar untuk mengasihi semua orang tanpa pilih-pilih, tanpa ngelihat situasinya apa, tanpa ngelihat kondisi kita lagi bisa mengasihi atau enggak. Kita harus tetap mengasihi. Kenapa? We love everyone because God first love us. Nah teman-teman, yuk kita berdoa untuk menutup talk pertama kita hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pengajaran yang boleh kami terima hari ini, di mana kami harus mengasihi lebih lagi, mengasihi semua orang, karena Engkau yang pertama mengasihi kami. Bapa, ingatkan kami untuk selalu merendahkan hati kami ketika mungkin ada orang yang membuat kami kesal, membuat kami ingin marah. Ingatkan kalau Engkau selalu menerima kami apapun keadaan kami. Engkau menerima masa lalu kami, Engkau menerima setiap kenakalan kami. Engkau gak pernah menyerah atas kami, Tuhan. Nah, karena itu Tuhan Yesus, kami juga mau memperlakukan setiap orang dengan kasih-Mu yang sudah kami rasakan.
Kami mau mencintai mereka lebih lagi, orang tua kami, adik dan kakak kami, teman-teman kami di sekolah, guru, dan semua yang kami kenal Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi sehingga ketika kami hadir dalam hidup mereka, mereka bisa melihat kalau Engkau hadir dalam hidup kami, sehingga kami mampu mengasihi lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami ini akan menjadi saksi-Mu, akan menjadi perpanjangan kasih-Mu. Berilah kami kasih-Mu Tuhan Yesus, dan penuhilah hati kami yang mungkin kosong, yang terluka dengan kasih-Mu, biar Engkau sendiri yang hadir dan memampukan kami untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami juga berdoa untuk keadaan dunia kami Tuhan. Kami percaya tangan pengasihan-Mu terus memulihkan kami, memulihkan setiap orang yang sedang sakit, sehingga kami boleh berkumpul lagi bersama nanti bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, makasih udah sama-sama praise and worship and dengerin sermon bareng-bareng hari ini. Kalau misalnya teman-teman merasa terberkati, silakan share linknya ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian, link YouTube-nya. Dan jangan lupa, minggu depan masih ada talk yang kedua. Jadi ajak teman-teman kalian untuk nonton juga ya. Oke, kalau gitu teman-teman, tetap stay safe di rumah dan sehat-sehat selalu. Semoga kita bisa segera bertemu ya. Oke, God bless you. Dadah.